Jendela Sekolah. Insan Edukasi berjumpa bersama saya Asyari Amri dalam program Jendela Sekolah. Dan di episode kali ini kita bakal ngobrolin soal pemanfaatan belajar.id. Nah, mungkin masih ada yang penasaran, sebenarnya belajar.id ini apa sih? Terus kalau mau gabung gimana caranya? Ini manfaatnya apa aja? Nah, nanti kita bakal ngobrol penuh bersama dengan Ko-Kapten Komunitas Belajar ID Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Nur Ernawati SPD. Selamat siang, sore, pagi. Wah, ini sapa semua karena ini bisa ditonton kapan aja. Betul sekali, Mas Ari. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik sekali, Mas Ari. Ini saya bingung, nyapanya harus Bu Erna, Kak atau Kapten Erna nih? Saya pengennya dipanggil kakak sih sebenarnya. Kakak aja. Oke, kalau gitu. Hari ini kita bakal ngobrol bareng Kak Erna tentang bagaimana sih memanfaatkan belajar.id. Betul sekali, Mas Ari. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, mungkin bisa dijelasin dulu. Belajar.id itu apa sebenarnya sih, Kak? Oh, belajar.id, tanya dulu, Mas Ari punya nggak ya belajar.id? Saya sudah punya dong. Oh, sudah punya dong, gitu ya. Oh, belajar.id itu sebenarnya akun elektronik nih, Mas, yang diterbitkan oleh Kementerian Kemendikbudristek gitu ya. Digunakan untuk siapa? Ya, untuk guru, untuk pendidik, untuk peserta didik, untuk tenaga kependidikan gitu ya. Supaya apa? Supaya untuk mempermudah kegiatan pembelajaran gitu ya. Selain kegiatan pembelajaran juga untuk akses yang lain, Mas Ari, gitu ya. Sekarang tidak hanya untuk tenaga dari sekolah aja, tetapi dari tenaga kedinasan juga bisa juga. Intinya adalah memudahkan semua pihak ya. Betul baik sekali. Siswa, guru untuk belajar mengajarnya jadi lebih mudah. Itu dia. Betul itu sekali. kunci yang akan kita obrolkan di kesempatan kali ini. Nah, buat Anda yang ingin mendengarkan atau menyaksikan, bisa langsung ke YouTube channelnya Radio Edukasi, atau bisa juga lewat aplikasi Radio Edukasi yang bisa Anda download melalui App Store. Dan juga jangan lupa dengerin lewat website radioedukasi.kemdikbud.go.id. Jadi kita bakal ngobrol panjang soal belajar.id. Tadi intinya untuk memudahkan kegiatan pembelajaran. Nah, betul. Untuk bisa dapat itu gimana caranya, Kak? Yang pertama ini harus pengajuan akun ya sebenarnya, Mas Ari. Cuman untuk di sekolah gitu ya, di instansi itu sudah disediakan gitu. Jadi tugasnya adminnya sekolah nih. Kalau di sekolah namanya operator nih, operator sekolah ya gitu ya. Di operator sekolah itu bisa mengambil di pddata.kemdikbud.go.id, Mas Ari. Jadi operator sendiri bisa mengakses di webnya itu di pddata.kemdikbud.go.id. Kemudian nanti bisa di-download, Mas Ari. Di situ nanti sudah ada akunnya siswanya, siapa, akun gurunya apa, itu passwordnya apa, ada semua di situ, Mas Ari, komplit. Sudah komplit. Kecuali kecuali nih, Mas. Oh, ada ini kok aku punya 50 guru nih. Tapi kok 5 guruku nggak ada. Padahal kan gurunya ngajar di situ. Keselip gitu ya. Sebenarnya kayak gitu juga gitu ya. Bisa jadi gurunya tadi guru baru, Mas Ari. Jadi guru itu belum terdata di Dapodik karena biasanya untuk mendapatkan akun di akun pembelajaran ini harus menunggu 1 tahun dulu data itu di Dapodik ada. Nah, sama aja nanti dengan sekolah yang baru juga sama, Mas Ari. Jadi siswa yang baru ya belum punya. Dia. Oke. Kan mungkin datanya belum terdata di Dapodik. Bisa jadi kalau toh sudah ada di Dapodik, tetapi sama kan belum 1 tahun juga di situ. Jadi harap menunggu gitu ya, harap bersabar. Nanti juga akan mendapatkan akun gitu, Mas Ari. Kalau memang Bu, saya misalnya sudah 1 tahun nih, ternyata kok nggak dapet juga gitu. Udah nunggu setahun 2 tahun gitu ya, tetap aja silakan diajukan gitu ya di webnya Belajar ID. Jadi teman-teman bisa mengakses di www.belajar.id gitu ya. Di pojok kanan bawah itu ada yang namanya tombol bantuan, Mas. Jadi kalau kita kesulitan apapun tuh sebenarnya bisa tinggal klik tombolnya gitu ya. Itu kita bisa bertanya kendala yang kita alamin apa. Terus misalnya tadi bilang nggak punya akun gitu ya, padahal sudah 1 tahun gitu ya, sudah 1 tahun lebih. Ajukan aja, nanti ditulis kepala sekolah itu membuat surat gitu ya, surat pernyataan bahwa
saya misalnya kepala sekolah dari SMP mana gitu ya, mengajukan akun untuk siapa? Oh, gurunya. Berapa gurunya tadi yang belum dapat? Ada 5 misalnya tadi. Dituliskan namanya siapa, NUPTK-nya berapa. Yes. Kalau enggak punya NUPTK kan guru baru nih Mas, tuliskan NIK-nya berapa. Oke. Nah, siswanya juga sama. Kalau siswanya juga belum dapatkan akun, tuliskan aja nama siswanya berapa. NISN-nya berapa, dituliskan komplit. Nah, nanti bisa dimasukkan di tombol bantuan tadi, Mas. Jadi datanya harus jelas dulu nih. Baru bisa kita langsung masuk ke tombol bantuan. Nah, terus apa dong fungsinya Kokapten dong kalau di tombol bantuan gitu ya? Jadi kalau insan edukasi yang belum tahu ya, Kapten itu kan tingkatannya adalah provinsi. Iya, betul nah, sekali. kalau Kokapten ini adalah tingkat kabupaten kota. Iya, betul. Sekalian dijelasin tugas-tugas Kokapten. Tugas-tugas. Apa sih sebenarnya? Jadi gini. Apakah kapten sepak bola? Tentu saja bukan dong. Kaptennya belajar ini. Jadi misalnya teman-teman di kabupaten ini punya sedikit permasalahan gitu ya, bisa menyampaikan langsung ke Kokapten atau kapten ya. Tapi untuk di daerah provinsi ini yang bisa mengeksekusi, misal nih ya, bukan tadi minta akun terus mintanya ke kapten, oh no, nggak bisa gitu ya. Tetap pengajuannya ke super adminnya ya. Dan tadi klik tombol bantuan tadi. Jadi misal teman-teman lupa passwordnya. Lupa password itu sebisa mungkin banget ya, itu dari operatornya sekolah dulu Mas Ari. Jadi nggak langsung apa-apa ke kapten, apa-apa ke kapten, nggak seperti itu. Kerjaannya keren banget nanti ya. Jadi sebenarnya kita membantu gitu ya, memfasilitasi teman-teman yang memang kesulitan. Misal nih, saya guru nih, lupa password saya. Saya ke operator dapodik saya, Ibu mohon maaf saya lupa password, tolong di reset. Bisa ya, nanti bisa dibantu. Ya nggak harus dikit-dikit ke kapten. Mohon maaf, akun saya lupa password gitu. Itu yang paling sering. Iya ya, misalnya nggak pernah mau dicatat gitu ya. Salah satu utama adalah kalau teman-teman mau ganti password itu harus dicatat dulu Mas Ari. Ya. Nyimpennya tetap di tempat yang aman lagi. Karena nanti dibobol sama orang lain kan bahaya juga. Kalau saya sarankan Mas kan udah pakai belajar ID gitu ya, fasilitasnya juga banyak. Kenapa nggak menggunakan Google Keep aja gitu ya? Bener. Google Keep itu bisa sejenis note itu ya Mas. Jadi teman-teman bisa menyimpan semuanya di sana. Jadi password itu nggak bakalan lupa nyimpennya gitu kan. Kalau lupa tinggal klik aja, nanti bisa diakses di HP, kemudian di PC pun bisa. Iya betul. Nah nanti enak dong. Nah kalau misalnya adminnya yang lupa Mas, nah lupa semua dong. Gimana itu? Kalau adminnya yang lupa, langsung ajukan ke tombol bantuan bahwa atas nama ini keluhannya apa, lupa password gitu. Karena kalau yang admin itu kalau di sekolah namanya TU, tata usaha, tenaga kependidikan itu termasuk kepala sekolah, itu termasuk admin Mas. Jadi kepala sekolah itu bukan dikategorikan guru di situ. Jadi kepala sekolah, kemudian TU itu masuknya ke admin. Nah, itu langsung aja ke super adminnya, artinya ke tombol bantuan aja. Kapten nggak bisa tuh ngasih adminnya lupa password gitu, itu bukan kapasitasnya kapten gitu ya. Kalau kapten ke kapten ya udah bisa membantu ngerisetin yang punya guru-guru saja gitu ya, sama siswa gitu. Tapi itu tadi sedikit-sedikit bukan wah kaptennya kok nggak mau diminta tolong, bukan seperti itu. Dari bawah dulu. Dari bawah dulu, jadi dari operatornya dulu. Operatornya misalnya, Bu ternyata punya saya ada kendala. Operatornya langsung bisa ke Kokapten atau kapten untuk menyampaikan permasalahannya di situ. Bisa ditanyain, dan jangan sampai Anda malah tolong kapten ini ingatkan password saya. Wah itu malah jangan sampai ya. Jangan sampai kalau itu ya berjalan. Gak mungkin. Berarti betul, banyak hal yang bisa dimanfaatin dari belajar.id. Betul sekali. Apa aja itu Bu yang bisa dimanfaatin Bu? Terutama yang memiliki akun belajar.id ini itu bisa mengakses seluruh fitur dari Google Workspace for Education. Itu Mas, mau nyimpen di drive. Kalau zaman di Gmail itu kan cuma drive-nya cuma drive biasa kan Mas? Drive biasa 15 GB doang. Iya, kalau di belajar ID ini teman-teman bisa mendapatkan batasnya itu lumayan lebih gede, kan? Ada drive bersamanya loh. Kalau drive bersama itu bisa untuk kolaborasi antar satu guru dengan guru lainnya, antar satu sekolah dengan sekolah lainnya. Mungkin GMP, mungkin kaptennya di Jogja dengan yang di luar Jogja. Itu bisa jadi kerjasama, kolaborasi gitu ya. Betul. Itu nggak cuma untuk guru aja ya. Siswa juga bisa.
Siswa juga bisa. Jadi enaknya itu misalnya mau membuat kolaborasi lagi dengan apa Mas? Oh, misalnya dengan memanfaatkan Google Slide misalnya ya. Selama menggunakan Belajar ID enak banget Mas, tinggal share link aja. Jadi bukan berarti wah gurunya males gitu ya misalnya gitu. Oh, enggak, tetapi itu juga memudahkan sebuah pekerjaan baik di sekolah maupun tugas di kantor ya. Apalagi jadi guru gitu misalnya, itu juga lebih mudah Mas. Pekerjaan yang lama bisa kita persempit. Yang harusnya minta ketemu, nggak usah harus ketemu, tapi 1 jam aja udah selesai. Nah, bisa pakai Google Duo, video callan, kan, ya. Yang penting ada internetnya ya. Iya, harus bisa Google Meetan gitu ya. Nah, itu dia. Ya, gitu. Ini kita juga udah bisa memanfaatkan fasilitas yang lain ya, apa YouTube. Nah, itu salah satu fitur yang bisa dimanfaatkan gitu ya. Kalau misalnya kita mau ngajar atau mau buat konten bisa langsung upload di YouTube gitu linknya ya. kasihin muridnya, silakan ditonton anak-anak. Betul, gitu bisa gitu, iya. Jadi banyak sekali sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yang baik ini Mas. Jadi artinya tidak hanya sebatas untuk nonton aja misalnya ya. Terus kan saya sudah punya ini, enggak gitu. Jadi kalau kita sendiri yang di wilayah DIY gitu ya, antara kapten dan co-kapten tuh kita juga punya komunitas sendiri gitu ya. Ya kita punya drive bersama sendiri juga. Kita juga punya, kalau ada apa-apa udahlah langsung masukkannya di apa drive bersama aja. Lebih memudahkan kapten co-kaptennya ini untuk berkoordinasi gitu ya. Selain dengan grup gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngajain ayo kita ketemuan yuk. Aduh kalau sekarang semua punya kesibukan masing-masing. Jadi dengan belajar ini kita benar-benar dimudahkan sekali. Kalau misalnya kita nggak bisa tatap muka, kita bisa menggunakan tatap maya tadi ya. Bisa menggunakan Google Meet gitu ya. Itu sebenarnya fitur-fiturnya kalau teman-teman bisa memanfaatkan Belajar ID itu luas sekali gitu loh. Nggak cuma itu loh Mas. Ini dia. Saya suka banyak banget manfaatnya. Banyak lagi. Terutama buat guru nih ya. Satu, yang kemarin nih kita lagi gencar nih. Kenapa masuk SIM PKB harus menggunakan Belajar ID gitu ya. Karena sudah mau disinkronkan nih Mas. Jadi single sign on gitu ya. Ketika masuk di SIM PKB harus menggunakan akun Belajar ID gitu ya. Kenapa sih teman-teman nggak mau mengaktifasi Belajar ID-nya, kan udah punya akun? Kenapa sih nggak mau memanfaatkan yang lebih gitu ya? Gitu baru kalau sudah ada apa-apa baru kedubriakan. Gitu. Apa ya bahasa kedubrakan itu ya? Ketambian ya Pak dua ya. Iya, kedubrakan gitu sama ya. Riwah sendiri gitu ya. Gitu, ribet sendiri. Jadi akhirnya nanti ko-kaptennya itu juga akan direpotin. Bukan berarti kita nggak mau direpotin gitu ya, tetapi ayo kita sama-sama gitu ya. Bagaimana kita bisa memanfaatkan fasilitas yang sudah diberikan ke kita itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Tadi untuk mengakses SIM PKB. Kedua, bisa untuk mengakses rapor pendidikan. Tuh, udah 2 kan Mas? 2. Bisa untuk mengakses Tanya Bos. 3. Bisa mengakses Rumah Belajar. 4. Bisa mengakses platform Merdeka Mengajar. 5. Masih bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas atau fitur-fitur yang ada di Google tadi. Wow. Tuh, berapa Pak? Berarti oke pokoknya. Banyak kan? Jadi rugi kan kalau nggak diaktifasi. Makanya. Iya. Berarti setiap kalau saya recap sedikit, semua tenaga kependidikan terus siswa murid itu dapat akunnya, tapi perlu diaktifasi dulu. Betul. Nah, cara aktivasinya gimana nih Kak? Gampang banget. Nanti seperti biasa nih, buka gmail.com, kan? Masukkan nih akun yang sudah didapat tadi. Nah, masukkan lagi password bawaan. Jadi password bawaan itu yang sudah dapat create-an tuh ya, langsung dari, kalau misalnya kita didapat dari operatornya kan langsung dapat nih Mas, nama akun, kemudian passwordnya apa gitu ya. Silahkan passwordnya diganti, tapi ingat dicatat, jangan sampai gitu ya. Jangan sampai lupa. Ada loh yang sekarang baru ganti ini passwordnya kan, belum 5 menit lupa. Tadi passwordku apa ya? Ya, nah itu ada yang nulis sendiri, lupa sendiri itu kan istimewa. Iya, itu sering kali terjadi. Jadi bagaimana kita mencoba untuk punya kita sendiri itu diopeni sendiri. Apalagi bahasa diopeni itu ya. Sense of belonging. Wow. Iya, kita sendiri yang bisa menjaga password kita gitu ya. Jadi tolong hati-hati betul ketika menuliskan password gitu ya. Jangan sampai orang lain juga tahu gitu ya, Mas Ari ya. Jadi ditulis di tempat yang tadi sudah saya sampaikan ya. Salah satu tadi bisa dimanfaatkan untuk menyimpan catatan gitu ya. Kayak note itu loh Mas. Nah, kalau di HP itu kan ada note ya. Ada. Kalau kita riset, note-nya gimana Mas? Hilang. Ya. Kalau di Google Keep nggak bakalan hilang. Nggak bakal. Selama akunnya sudah auto-save. Ada. Iya. Dan, nah kalau ini Mas, tadi kan sudah diaktifasi. Nah, terus diapain Mas?
Nah, lah, itu dia. kok malah saya nanya ya? Nah. Kebalik nih. Saya kok kapten baru. Bukan ya. Jadi gimana itu, Kak? Jadi kalau cuma deaktivasi aja nggak ada manfaatnya. Nah, biar bisa manfaat harus diapain lagi? Harus digunakan. Nah, digunakan buat apa tadi loh? Mengakses yang lainnya tadi. Banyak. Salah satunya bisa mengakses radio edukasi ya. Bisa banget dong. Buka Bisa. YouTube, bisa. cari radio edukasi, di subscribe, klik, di like. Wah, Ya, baru. itu salah satunya. Sangat memanfaatkan itu. Betul. Jadi kalau cuma deaktivasi aja buat apa? Nggak ada apa-apanya nih, Nah, itu gitu dia. ya. Tapi ya kalau sudah deaktivasi ya udah, ayo digunakan gitu ya. Nggak cuman ketika menggunakannya itu, ketika itu tadi saya sampaikan dari kementerian misalnya ya meminta guru-guru harus seperti ini, gedobrakan semua. Baru Saya reward. belum. Iya, nggak seperti itu Nggak. gitu ya. Yang lagi viral misalnya, sekarang lagi pemanfaatan platform Merdeka Mengajar gitu ya. Ini kalau nggak dioyak-oyak ini teman-teman ini nggak bakalan mungkin akan login gitu ya, nggak akan aktivasi akunnya gitu ya. Padahal akunnya juga udah dari lama diberikan gitu ya. Tapi teman-teman juga bisa mengecek sendiri loh Mas, ketersediaan akunnya itu sebenarnya dia sudah dapat atau belum, aktif atau belum, itu juga udah bisa kita cek sebenarnya. Bisa. Dan saya sebagai salah seorang yang punya akun Belajar ID itu memanfaatkan, bener kata Kak Irna, emang enak banget, terutama fasilitas drive-nya itu loh. Kan kapasitasnya betul. lumayan gede banyak banget. Terus kalau zaman sekarang kita nyimpen data di flash disk atau hard drive, terkadang kan ada yang namanya rusak, virus, atau hilang, betul ya kan? banget. Nyolokin di mana terus lupa nggak dibawa pulang, itu kan kadang ribet. Tapi kalau nyimpen di cloud, di drive kayak gitu kan ngerasa safe aja gitu kan ya, Kak ya. Betul. Itu juga udah milik kita sendiri Nah, ya. itu dia. Nggak bakalan orang lain itu akan buka kecuali kita yang ngasihin ya. Di-share gitu kecuali. Iya, betul. Jadi itu tadi kalau misalnya kita nggak manfaatin rugi orang kita sih. cuma udah ibaratnya kayak kata ya, kita udah dikasih. Nah, gratis lagi. Coba kalau bayar, pasti kan nggak mau. Soalnya kalau bayar tuh, kalau drive untuk kapasitas besar bayar tuh mahal loh. Iya, betul. Ini kasih sama pemerintah, dari gratis, fasilitasnya istimewa. Betul banget. Rugi banget kalau nggak dimanfaatin ya. Betul. Jadi kalau saran saya sih, ayo sekarang sudah diaktifasi, jangan cuma didiemin, tapi langsung digunakan. Sekarang langsung aja login aja Mas, kemana ya, mana mau dilihatnya langsung menggunakan akun Belajar ID kemana gitu ya. Contohnya, saya mau masuk di rumah belajar nih, bisa langsung menggunakan Belajar ID-nya Mas. Nanti tinggal disinkronkan aja, sama semuanya apa serba disinkron gitu ya. Mudah. Iya, sungguh mudah banget. Jadi ketika kita klik aja akun kita itu sudah bisa mengakses semua platform yang dari kementerian loh Mas. Nah, enak banget kan? Jadi satu akun beragam apa Mas? Kemudahan, betul. keistimewaan, dan manfaat gitu. Iya, betul banget. Nah, kalau tadi sempat disampaikan bahwa ini tuh buat siswa, buat tenaga kependidikan, sebenarnya buat siapa aja sih? Nah, kalau buat siapa saja itu sebenarnya dari PAUD tuh udah dikasih loh Mas. Anak PAUD. Nah, anak PAUD aja udah dikasih loh. Internetnya kadang masih. Tapi anak zaman sekarang canggih-canggih loh ya. Canggih. Cuman kalau untuk aktivasi PAUD ya kami minta tolong nih ya sama guru-guru PAUD gitu ya. Lewatkan orang tuanya. Kalau orang tuanya nggak paham, panggil orang tuanya ke sekolah. Bisa dibantu untuk aktivasi. Kalau mau buka room meeting misalnya, boleh silahkan. Ini loh caranya aktivasi akunnya anak-anak gitu ya. Terus kemudian selain dari PAUD itu jadi SD. Kemudian SD itu termasuk kejar paket kesetaraan itu dapat loh Mas. Dapat juga. Wow. Paket ABC itu dapat juga gitu ya. SD, SLB itu juga dapat gitu ya. Kemudian SMP, SMA, SMK itu dapat. Dinas pun dapat loh. Dinas dapat. Gimana apa nggak luar biasa nih dari kementerian ya memberikan akun-akun ini supaya apa? Supaya mempermudah pekerjaan kita gitu ya. Terus kalau misalnya mau kita mau ada apa-apa itu lebih mudah, karena kalau dari kementerian sendiri akun pembelajaran ini ya akun resminya Mas. Jadi kalau ada apa-apa biasanya menggunakan akun Belajar ID gitu ya, karena memang sudah disebut akun resmi ini ya dari kementerian. Bukan berarti akun yang lain tuh nggak bisa dipakai, bisa. Tetapi untuk yang semua misalnya terkait dengan kementerian ya itu tadi teman-teman harus menggunakan akun Belajar ID. Cuman yang belum tadi ya harap bersabar gitu ya. Bersabar. Itu tantangan terbesar juga loh Mas, karena kan saat ini kan banyak guru baru juga. Apalagi ini habis
PPDB juga kan, Iya, murid-murid baru gitu Ya. ya. Tapi kalau murid baru itu amannya ketika dia sudah data itu sudah ada di Dapodik, dia sudah bisa nanti dapat akun, Mas. Enaknya di situ ya kalau siswa gitu ya. Nah, kalau untuk guru nih, Nah, nih masih PR nih. Jadi sudah dikasih tapi juga belum memanfaatkan. Kalau toh ada yang belum, silakan ditunggu dulu. yes. Nanti juga akan mendapatkan pada waktunya gitu ya. Supaya apa ya? Supaya semuanya itu bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Benar nggak nih, Mas? Bener banget. Nanti kayak ada deh di sekolah saya ada yang belum, Bu, saya belum punya gitu ya. Kasihan juga itu ya. Karena memang bener-bener fresh graduate. Beliaunya baru lulus kuliah gitu ya. Terus kemudian masuk gitu ya, memang belum ada gitu. Datanya juga belum bisa langsung masuk ke Dapodik, itu langsung sinkron gitu. Sekarang masukin, besok dapat tuh kan. Wah, nggak mungkin banget ya. Perlu waktu, perlu proses gitu ya kayak. Betul. Nah, kurang lebih kan Belajar ID ini muncul 1 tahun. Iya. Kurang lebih ya. Selama pemanfaatan 1 tahun ini, pengalaman apa yang membuat Kak Erna nih merasa, ini membantu banget nih gitu. Itu luar biasa banget ya. Sampai saya sering nih kalau diundang ke sini nih, di edukasi nih, bagaimana sih pemanfaatannya akun Belajar ID dalam pembelajaran gitu ya. Belum lagi kalau sosialisasi gitu ya ke teman-teman, bagaimana sih praktik baiknya menggunakan. Ini tuh udah nggak bisa lagi diceritakan. Saking banyaknya. Saking banyaknya. Karena kalau saya sendiri gitu ya, jadi guru itu enak, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kenapa? Karena di akun belajar kita bisa benar-benar kolaborasi itu dapat ya, Mas. Kolaborasi dengan siswa itu dapat, kolaborasi dengan teman sejawat dapat, kolaborasi dengan antar teman itu juga dapat. Wow. Jadi enaknya tuh di situ. Bukan nggak mau ini ya. Bukan berarti nanti kalau dengan drive bersama atau apa itu kita bisa menduplikat. Bukan seperti itu ya. Maksudnya kolaborasi itu dalam hal apa dulu. Nah. Misalnya kita nih sekarang lagi membuat modul ajar misalnya ya, kita tempatkan dalam satu drive yang sama supaya apa, membantu teman yang lainnya kalau ada kesulitan. Yang seperti ini loh contohnya. Nah seperti itu. Jadi kalau misalnya dengan siswa juga nih, kalau saya sering mengajak kolaborasi nih, Mas. Nah ini salah satu caranya. Bagaimana membuat presentasi secara kolaborasi. Pertama saya tayangkan dulu kan satu slide, saya ajarin dulu, saya sharekan itu linknya ke anak-anak gitu ya. Anak-anak langsung klik link, langsung masuk nih. Satu anak satu slide gitu ya. Oke, lancar. Ada ketugasan kelompok, Mas. Nah padahal kayak kemarin pandemi nih, Mas. Enak banget ya kalau kita mau belajar kelompok tatap muka kan nggak boleh kan. Masih pandemi, masih PPKM juga waktu gitu itu ya. Kalau sekarang udah anak-anak udah paham. Anak-anak ini belajar kelompok, membuat presentasinya seperti ini. Mereka sudah langsung share link sendiri. Jadi mereka udah bisa bagaimana memanfaatkan link ini untuk kegiatan pembelajaran. Jadi nggak perlu lagi si A, si B, aku ke rumahmu ya, aku ke sini ya gitu. Ada juga yang kemarin masih di luar kota, padahal itu kerja kelompok, dan itu juga bisa, Mas. Ternyata memang memberikan kemudahan yang luar biasa. Bener-bener itu kalau nggak dipraktekkan pun sama. Itu fungsinya buat apa? Pasti kayak gitu. Iya, mubazir ya. Bener-bener teman-teman semuanya dibuka, dioprek. Sebenarnya di dalamnya platform Merdeka ada apa? Di rumah belajar ada apa? Di fiturnya Google sendiri, Workspace for Education itu ada apa? Itu dibuka aja. Kalau nggak pernah dibuka, sama aja, Mas. Akunnya itu Muspro kalau kata bahasa gitu ya, Jogja bahasa Jawanya ya, Muspro gitu ya. Eman gitu ya. bener. Yang lain pengen mendapatkan akun, giliran udah dapet akun nggak dimanfaatin. Ya betul. Terus kalau tadi kita ngobrol ini kan ada komunitas belajar ID-nya Kabupaten Sleman nih. Iya. Nah, sampai sejauh ini sudah berapa banyak nih yang bergabung di komunitas ini, Kak? Kalau yang di komunitas ini, yang di Belajar ID ini, itu baru kapten ko-kaptennya nih, Mas. Nah, kalau kita untuk membentuk yang besar gitu kan, itu harus ada kelembagaan gitu ya. Jadi hanya kita sifatnya membantu nih teman-teman. Kalau ada laporan gitu ya berarti ke kita. Kita sampaikan lagi ke kapten kita ya, karena kita punya kapten nih. Jadi ngadunya ke kapten. Kapten punya solusi. Dikasih. Kapten nggak punya solusi atau nggak punya hak akses untuk itu, ya udah larinya ke kapten. Kaptennya juga udah nggak punya hak untuk itu. Kaptennya juga harus ke adminnya lagi dong. Super admin tadi itu ya. Iya betul. Oke. Keseruan jadi ko-kapten selama ini apa ini, Kak? Sebenarnya satu, bisa bantu teman-teman yang lainnya, Mas. Itu. Pertanyaan paling sering muncul nih apa? Apa kalau Papa So tadi? Iya betul. Betul sekali.
sekali. Satu, lupa password. Yang kedua, bagaimana sih kok saya nggak pernah dapat akun seperti itu. Yang ketiga, sekolah kami baru. Itu yang sering. Sering ya. Tapi kalau yang lainnya insya Allah sih kalau ditanya udah dimanfaatin sampai sejauh mana, Bu sudah sampai ini nih kayak gitu. Ya udah berarti akunnya ini memang benar bermanfaat ya buat teman-teman yang lain. Tapi kalau ada juga, Bu, batas pengaktifan itu sampai kapan? Nah, itu menyedihkan sekali itu. Itu kalau sudah ditanya kayak gitu saya gemes banget ya. Bukan apa-apa nih ya teman-teman ya gitu ya. Tapi kalau capek ya kalau ditanya, Bu, batas aktivasi sampai kapan? Hello gitu ya jawabannya. Sebenarnya tidak ada batasan kan Gak ya. ada batasan. Cuma eman-eman lah nggak diaktifasi betul. gitu. Kan sudah dari tahun yang lalu nih ya. Nah. Semuanya tuh udah dikasih fasilitas yang komplit gitu loh. Tapi ternyata kok bener-bener gak dimanfaatin, itu gemes loh Mas. Kalau kita sendiri bilang, kalau kita kan sering sharing ya antara ko-kapten dengan kapten gitu. Paling gemes adalah ketika itu tadi udah punya akun, lupa password gitu ya. Terus kemudian gemes itu bukan berarti nggak mau bantu ya teman-teman ya. Cuman ya, itu kan ininya teman-teman sendiri gitu ya. Password kemauan itu ya. Nah itu jadi tolong ayo kita sama-sama gitu ya. Kita sudah dimudahkan semuanya, diberikan semuanya gitu. Tinggal up saja supaya itu tadi akunnya nggak lupa gitu. Yang sudah dapat langsung diaktifasi gitu ya. Kalau jangan tinggal nunggu dioyak-oyak terus capek ya ngoyak juga gitu ya. Tapi bukan berarti kita waduh terus nggak mau kerja. Bukan kayak gitu ya Mas. Cuman kita udah sering ngingetin gitu ya. Kita juga udah sering sosialisasi nih ya. Sering buka room meeting gitu ya. Gunanya buat apa? Membantu teman-teman semua bagaimana mengaktifasi akun Belajar ID-nya tadi gitu. Di YouTube juga udah banyak Mas. Kalau misalnya kesulitan, iya gitu betul. Ya? Kalau kesulitan aktivasi seperti apa? Kalau lupa password kita arahkan kemana? Itu udah sering sebenarnya. Bagaimana juga kalau misalnya ini Mas pergantian jenjang. Saya kan sekarang ngajar SD nih, misalnya nih. Terus saya udah jadi guru SMP. Terus gimana? Nah itu kan pertanyaan itu kan sering muncul gitu. Teman-teman bisa mengajukan di tombol bantuan gitu ya. Jadi menonaktifkan akun yang lama, mengajukan akun yang baru. Jadi sampaikan aja karena memang sudah pindah jenjang. Sebenarnya kalau teman-teman mau apa ya, bertanya dan sebagainya itu nggak usah malu-malu sebenarnya. Tinggal klik tombolnya itu dia udah ada gitu sebenarnya. Cuman mungkin teman-teman tidak mengakses webnya Belajar ID tadi. Jadi silakan kalau kita sakit itu minum obat kan kadang sehari 3 kali gitu ya. Jadi paling nggak sehari teman-teman juga ngakses tuh webnya Belajar ID itu juga diakses gitu loh. Ada menu tambahan apa ya yang baru gitu ya. Ada fitur apa nih yang lagi baru nih gitu. Jadi satu hari itu harus dibuka. Memang harus dibuka. Explore lah ya. Iya betul. Harus yang baru tuh apa. Terus misalnya lagi kesulitan-kesulitan atau kendala-kendala yang teman-teman alami itu sebenarnya ada juga di web itu gitu Mas. Jadi sering-sering aja dibaca. Oh ternyata kalau misalnya adminnya lupa kayak gitu, adminnya harus kemana sih kayak gitu. Sebenarnya sudah ada juga di sana ya, panduannya itu udah komplit gitu ya. Caranya cuma satu, dibaca karena keterangannya sudah ada di sana. Dan ini kan hadir sebenarnya untuk memudahkan, bukan untuk membuat guru-guru ribet, siswa ribet. Jadi semuanya fiturnya sudah dipermudah. Jadi ya dibaca, dimanfaatkan, dipakai. Iya gitu betul sekali. Kemudian kalau tadi kan banyak guru yang ini aktivasinya sampai kapan sih batas maksimal? Nah sebenarnya sifat Belajar ID ini sendiri apa ya bahasanya? Hukumnya apa sih bagi Kalau dari kementerian sendiri kan tadi memang opsional ya. Opsional. Jadi mau dipakai silakan, enggak juga enggak apa-apa. Tapi dari kementerian sendiri, dari Kemendikbudristek itu sudah menyarankan dipakai. Karena apa itu tadi? Semua akun-akun itu ya untuk bisa mengakses aplikasi-aplikasi tadi ya, itu udah langsung menggunakan Belajar ID, Mas. Jadi gimana ya? Kalau nggak diaktifasi ya rugi eman-eman. Iya gitu ya. Lah bagaimana kalau saya sudah punya akun yang lain? Ya nggak apa-apa, tetap dipakai Mas, tetap dipakai. Bukan berarti akun yang lama itu terus nggak dipakai. Itu ya jangan, ya tetap dipakai gitu ya. Mungkin kan ada di suatu kota sendiri, mungkin juga sudah ada komunitasnya kan, menggunakan mungkin akun yang ini, nggak apa-apa, tetap dipakai saja. Nah di Belajar ID ini juga lebih memperkaya lagi gitu ya. Jadi referensinya makin banyak nih Mas. Makin bertambah. Sebenarnya harusnya lebih senang ya. Tapi saya nggak tahu teman-teman itu malah senang apa berduka ya. Mungkin ribet banget ya, dikasih ini dikasih itu. Tapi menurut saya ini bukan suatu keribetan ya, tetapi
membantu kita justru Iya. melihat lebih maju ke depan lagi. Kemudian tingkat pemahaman TIK-nya juga bertambah gitu ya. Yang kemarin itu nggak dia. bisa megang laptop ya megang laptop gitu ya. Kemarin megang mouse nggak bisa, akhirnya megang mouse gitu kan. Yang kemarin nggak ngerti ini caranya ngeklik ini, nah sekarang ngerti. Jadi gitu. belajar juga. Betul. Dan kalau menurut saya orang yang bilang ribet itu mungkin karena belum nyoba aja. Iya betul. Jadi apa salahnya nyoba, misalnya dipakailah buat ngirim email. Iya betul. Atau nyimpen foto, biasanya di HP udah full tuh foto, coba diupload ke Drive pakai akun Belajar ID, itu kan bisa. Betul banget. Selain meringankan memori HP Anda juga jadi lebih plong foto-foto lagi sama Betul. siswa, sama kegiatan sekolah bisa makin Bisa jaya, makin jaya. lancar. Saya tuh sejak menggunakan Belajar ID Mas gitu, HP saya itu enteng sekali Ya loh. kan? Ada apa diupload Iya buat- kan, biasanya kan fotonya kan banyak nih, sekali foto berapa, simpan kan langsung ke Drive gitu ya. Kalau enggak file data-data gitu Mas, downloadnya di HP emang. Iya. Langsung upload aja ke Drive kan langsung dari HP bisa ya. Bisa sekarang. Mungkin orang nggak tahu Mas kalau HP-nya kita tuh juga termasuk komputer itu, mereka mungkin juga nggak tahu nih ya. Mikirnya Kalau- harus pakai komputer yang Iya, ataunya komputer yang gede gitu ya. Padahal HP kita itu juga udah disebut dengan komputer gitu ya, Yes. tapi bentukannya mini gitu benar. ya. Jadi HP kita itu sudah canggih loh sebenarnya. Harganya aja mahal-mahal ya Mas ya. Fiturnya aja juga keren-keren gitu ya. Canggih-canggih. Kenapa tidak dimanfaatkan HP yang keren tadi itu dipakai untuk mengakses ini? Jadi kalau di dalam HP saya itu banyak sekali akunnya Mas. Tapi yang sering saya gunakan itu yang Belajar ID sekarang. Jadi Belajar kalau saya ID. ikut pelatihan apapun langsung Belajar ID. Belajar ID. Itu suatu kebanggaan juga karena di situ kan dengan berdomain guru gitu ya. guru.smp.belajar.id itu bener-bener apa ya? Kalau saya sendiri bermanfaat banget kok. Ini akun ini tuh kayak punya sesuatu yang bermanfaat banget gitu loh. Maksudnya gimana ya Mas ya? Akunnya ini kalau saya gunakan itu kayaknya lebih terakui gitu loh. Nah, iya. Iya kan? Jadi punya power sendiri Iya gitu ya. betul. Oh ternyata akunnya sudah menggunakan akun Belajar ID gitu. Kelihatan profesional jadinya. Betul. Misal Asyari Amri apa-apa gitu kan, daripada yang umum gitu. Iya, Berarti iya. orang sini nih gitu. Oh, guru ini siswa gitu Iya. kan. Banyak jadinya memang. Saya kalau ada pelatihan online apa-apa gitu, pede menggunakan akunnya juga akun Belajar ID saya. Jadi semuanya kerekapnya ke akun Belajar ID saya nih Mas. Biar apa? Biar yaitu tadi satu pintu gitu ya. Tapi ya tidak melupakan akun yang lama, itu tidak, itu tetap dibuka-buka juga gitu ya. Nanti kalau barangkali ada sesuatu yang penting gitu ya. Soalnya kalau di akun yang lama tuh kayak teman-teman kan punya yang namanya kelas digital ya. Iya. Namanya GC gitu ya. Padahal GC itu bisa on gitu ya, diaktifkan, fiturnya itu bisa diaktifkan, bisa langsung ke email kita atau misalnya dinonaktifkan biar kalau ada notif itu tidak muncul. Itu mempermudah kita loh. Di HP kita juga kalau misalnya kita mau ngajar aja, filenya langsung tak upload aja dari HP itu. Enak Mas. Iya. Mau pergi nggak perlu buka laptop gitu. Itu dia. Semuanya sudah ada di sana. Jadi ayo Bapak Ibu dipakai HP-nya. Nggak cuma laptopnya aja gitu ya. Itu. Bahkan enaknya kalau misal kita nyimpan materi atau file di Drive, misal kita kelupaan bawa laptop kita ya, ketinggal di rumah, terus di kantor kita harus mengerjakan tugas itu gitu kan, tinggal buka Drive aja bisa Betul. diakses di mana aja. Misal Anda keluar negeri dilalah gitu, wah dilalah bahasa ngendi. Kebetulannya keluar negeri terus filenya nggak kebawa di Indonesia tapi ada di Drive kan enak. Iya, betul. Jadi kerjaan bisa tetap jalan di mana aja selama Anda bisa ngakses Drive itu gitu kan. Itu salah satu manfaatnya kan. Yang penting ada internetnya Mas. Ada internetnya. Iya, yang penting itu aja. Dan selama 1 tahun ini sudah berjalan, pasti kan Kak Erna ini berusaha untuk ngajakin orang-orang gitu kan. Nah, upaya-upaya yang udah dilakuin gimana aja nih Kak? Yang pertama tuh kita sering ngadain sosialisasi. Aktivasi akun Belajar ID. Itu memang itu dari awal itu kita sudah sosialisasi ke 5 kabupaten. Jadi kemarin kita antara tim kita kan ada kapten, ko-kapten, kemudian ada tim dari alumni GMT. GMT itu Google Master Trainer ya. Asik. Nah, kita kolaborasi di sana. Kita membuka sosialisasi pemanfaatan akun Belajar ID itu dari bagaimana cara aktivasi tadi. Itu dari Kulon Progo sudah jalan, Gunung Kidul jalan, Sleman jalan, Bantul jalan. Nah, semuanya jalan Mas. Untuk PAUD pun juga kita layanin. Oh, iya. Jadi
Bapak Ibu guru teman-teman jangan sungkan-sungkan kalau misalnya mau memanggil kita, diminta bantuan misalnya, Bu, minta tolong dong kapten untuk membantu sekolah kami terkait dengan aktivasi akun Belajar ID atau bagaimana memanfaatkan Belajar ID, kita welcome semua. Dicolek aja kaptennya. Insya Allah waktunya tepat, oke, insya Allah kita langsung siap gitu ya. Gaskan pokoknya ya, gitu. Insya Allah kami tidak akan pernah menolak kalau teman-teman itu memang meminta untuk kolaborasi atau meminta kita semua ini untuk bisa membersamai teman-teman bagaimana memanfaatkan Belajar ID. Tidak pernah kita tolak, Mas. Kita belum pernah menolak teman-teman yang meminta diajarin gitu ya. Dulu saya awal-awal itu sering banget itu malah guru-guru TK. Tuh. Yang minta diajarin. Saya keliling kemana-mana loh. Iya kan. Habis videoin siswa-siswinya diupload ke YouTube gitu. Iya, tadinya pertama itu benar-benar teman-teman dari TK, dari PAUD itu. Waktu itu justru malah mereka itu belum mendapatkan akun loh. Wow. Waktu itu gurunya itu belum dapat akun Belajar ID. Tapi udah bayangin. Tertarik buat sudah tertarik duluan. Itu yang membuat saya semakin up gitu ya ke teman-teman tuh, karena itu mereka itu di awal tuh belum dapat nih akunnya, gurunya nih. Terus tahun berikutnya baru gurunya itu dapat. Wah, lebih gencar lagi. Kayak gitu. Jadi teman-teman yang sudah ngerti kayak gitu bisa ngajarin temennya lagi. Kalau orang Jawa bilang tuh getok tular ya. Jadi yang kamu udah bisa ngajarin lagi yang temen bisa, yang belum gitu. Jadi tidak semua terus ke atau kapten dan sebagainya kita. Apalagi kan kapten tiap kabupaten cuma satu ya. Iya betul. Yang dapat akun ini kan ribuan jumlahnya ya. Iya betul. Sehari kalau nanya semua HP-nya jebol nanti punya Kak Erna ya. Dan jadi ngajar, Mas. Bu ngajar Bu, bentar ini ada yang nanya. Lali password. Lempar aja gitu ya HP-nya. Bukan begitu ya, tapi biasanya kalau misalnya sudah kayak gitu mohon maaf ya, sedang ngajar nanti dibalas gitu. Iya. Atau kalau misalnya itu nomor tidak dikenal, biasanya saya nggak mau balas dulu karena kan takutnya lupa malah menjawabnya. Itu dia. Gitu ya. Jadi sebenarnya kalau ke kita itu welcome teman-teman semuanya gitu ya, baik dari kapten itu welcome semua. Teman-teman mau meminta kita Bu online saja lah, nggak usah tatap muka. Ayo. Yang penting jadwalnya pas. Yang penting jadwalnya pas gitu ya. Di sekolah juga waktu tidak banyak agenda gitu ya. Sementara misalnya Bu hari ini online, 2 hari ke depan offline, nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Yang penting itu bagaimana teman-teman bisa memanfaatkan akun Belajar ini dengan baik daripada nggak diapa-apain nih. Nah kayak gitu. Kayak apa sih bentuknya kalau hasil dari kolaborasi dan sebagainya, sebenarnya banyak ya kalau mau ditunjukin. Tapi gimana mau nunjukinya gitu ya. Ada di Drive, di Drive juga ada gitu ya, di Google Slide juga ada gitu ya, di Google Site juga ada. Jadi ketika anak-anak membuat proyek pun selalu kita tampung nih, Mas. Jadi biar ada gelar karyanya ini loh anak-anak. Di mana biasanya? Di sosmed, Mas. Nah, itu dia. Ya, uploadnya di sosmed. Jadi beranda untuk ya pamer karya itu. Betul. Karya jangan disimpan, dipamerkan gitu. Itu untuk memberikan reward anak-anak itu bukan berarti reward itu dikasih duit gitu ya, kasih nilai tambahan baik gitu kan, bukan berarti gitu ya. Tetapi bagaimana ketika memberikan reward suatu penghargaan, nak silakan diupload gitu ya. Nggak apa-apa Bu punya saya, nggak apa-apa itu kan hasil kerja, masih jelek, jangan bilang jelek, itu baru pertama. Nanti yang selanjutnya pasti bagus. Nah, ternyata terbukti kan, karena kebiasaan atau skill itu memang harus diasah. Kayak teman-teman nih, belum bisa menggunakan yang lain, kalau lama-lama dipakai juga kan pasti bisa nih. Lah kalau cuma didiemin ya nggak bisa gitu ya. Allah bisa karena biasa. Ya betul. Nah, betul. Nah, terus kalau misalnya ini ada insan edukasi yang pengen ngajak kolaborasi, pengen nanya sama kapten atau ko-kapten, ini bisa hubunginya kemana? Bisa langsung WA aja. Boleh di-share nomornya? Boleh di share gitu ya. Sebenarnya kalau teman-teman ada yang di tim gitu ya, di grup Telegram itu kan kita juga ada grup sebenarnya di DIY itu ada grup Telegram gitu ya. Namanya grup pembatik namanya, Mas. Itu bisa langsung aja chat di Telegram boleh, di WA boleh gitu. Silakan aja boleh, Bapak. Nah, itu di berandanya Belajar ID itu juga sudah ada kapten-kaptennya siapa, itu juga udah ada. Dan kontaknya juga, nomornya sudah ada di situ juga ya. Jadi silakan aja teman-teman nanti mau butuhkan ini gitu. Saya yakin kok teman-teman yang di kabupaten ini Insya Allah punya nomornya. Kalau nggak ngerti ini mesti nanya temennya. Tahu nggak nomornya misalnya Bu Erna berapa? Pasti kayak gitu. Nah, ya getok tular tadi getok tular tadi itu betul. Jadi Ibu tahu nomor saya dari mana? Kadang saya nggak bertanya seperti itu. Saya yakin mereka
menghubungi saya itu karena memang membutuhkan banget ya. Karena memang dia kesulitan ini gitu. Jadi sekali lagi kalau kami kapten ko-kapten itu tidak pernah merasa diapain ya Mas, direpotin. Sebenarnya bukan masalah itunya ya Mas, tapi kita sama-sama kalau teman-teman punya kendala kita bisa bantu, kita bantu. Tapi kalau memang kita tidak bisa membantu, memang berarti harus ke tadi ya, ke tombol bantuan tadi. Nah, di tombol bantuan sendiri Bapak Ibu, teman-teman semuanya sekarang ngirim terus nggak langsung dibales Mas gitu ya. Pengaduan sehari tuh ribuan. Makanya gitu ya. sehari nggak tahu berapa ribu orang yang lupa password tadi. Jadi harus ngantri. Jadi insya Allah aja. Tapi tetap dibalas. Itu karena saya itu orangnya suka coba-coba Mas. Kalau saya punya masalah gitu, saya tidak bisa memberi solusi karena saya juga nggak ngerti lagi udah solusinya apa ya kalau kayak begini. Saya selalu klik tombol bantuan yang ada di web Belajar ID. Saya tuliskan nama saya, terus kemudian nanti NUPTK-nya berapa gitu kan, SMP-nya dari mana gitu. Keluhannya apa kita sampaikan. Nah kalau misalnya keluhannya, oh ternyata nggak bisa nge-share nih, di capture saja, di screenshot. Nah itu dilampirkan. Seperti ini tampilannya. Nah seperti itu. Saya sering loh Mas ngirim-ngirim tombol bantuan walaupun kok kapten lah gitu ya. Nyoba-nyoba kan ya. Nyoba-nyoba gitu. Jadi emang benar sekarang saya ngirim gitu. Mungkin saya dapat ini ya, dapat pas longgar kali ya. Itu siang itu udah ada respon. Jadi tombol bantuan itu juga on di jam 9 sampai jam 5 sore ya, teman-teman. Jangan malam-malam nggak ada yang jawab. Admin juga butuh istirahat. Iya betul. Admin bukan tenaga robot ya, betul. Bukan tenaga kuda juga. Jadi teman-teman lihat sikon juga ya, ketika kamu itu jam 9 sampai jam 5 itu langsung dibalas. Dan enaknya kan balasnya kan langsung di email kita nih Mas. Jadi kalau misalnya kita kurang puas nih, kita tinggal nge-replay saja gitu. Nah teman-teman juga dicoba dong, kalau ada apa-apa langsung klik aja, coba tombol bantuannya itu dimanfaatin gitu. Dicurhatkan aja, misal kendalanya A, B, C, D, E, F, G sedetil mungkin, nanti bakal direspon juga sama Belajar ID. Betul. Jadi teman-teman nggak usah takut gitu ya. Aku mau bertanya kemana lagi gitu. Cuman nggak enaknya tuh bilang gini, nanti udah nanya ke kapten tapi nggak ada respon. Kadang kita terus buka WA lagi, yang nanya siapa ya yang kalau jawab gitu kan jadi nggak enak juga Mas. Jadi sebenarnya kalau nggak ada misalnya kapten nggak langsung respon kayak gitu misalnya ya, itu langsung menggunakan tombol bantuan aja. Jadi sebenarnya tidak ada yang sulit ya, sudah dipermudah. Itu dia. Sudah ada. Sebenarnya kalau kapten itu kan membantu sebenarnya ya, membantu dari kementerian itu mengatasi kesulitan teman-teman yang ada di provinsi di daerahnya gitu ya. Kalau di daerahnya sudah nggak ada kendala lagi ya berarti aman gitu ya. Atau mungkin kalau menurut saya misal ada kendala sebelum nanya ke kapten, ko-kapten atau bahkan ke bantuan, cuma nanya temennya dulu, siapa tuh temennya malah tahu ya kan. Misalnya aku nggak bisa ngupload ini ya misalnya, ya tanya dulu temennya, siapa tuh malah temennya tahu kan. Iya betul. Gini loh, nah ini diupload, diklik si Iki, nah diupload rampung ya, siapa tahu kan. Itu gunanya kolaborasi tadi loh. Itu salah satunya ya. Jadi saya tuh kalau misalnya ada yang bilang udah ke kapten tapi nggak ada hasil, itu kadang buka lagi WA-nya yang mana gitu. Jadi kadang kalau ada apa-apa tuh saya selalu juga sharing nih sama kapten gitu ya. Bu, misalnya ini caranya seperti ini, udah ke tombol bantuan aja kalau memang nggak bisa ini, nah kayak gitu ya sudah. Jadi sebenarnya lebih memudahkan ya ada tombol bantuan itu. Jadi teman-teman kalau yang awal-awal itu kan dulu memang belum tersedia tombol bantuannya nih Mas Ari. Jadi harus kirim email ke ULT gitu ya waktu itu. Cuman kan teman-teman kan di Indonesia ini ribuan guru. Kemudian helpdesk-nya di sana ada berapa gitu ya. Sehari berapa kasus gitu ya. Nah itu ya harus bersabar gitu ya. Orang sabar itu susah dowo gitu ya. Jadi teman-teman ya tetap harus bersabar. Artinya pertanyaan-pertanyaan itu kan tetap dijawab. Tapi kalau gemes ya soalnya nggak dijawab-jawab, ya tanya ke teman dulu sebelahnya tadi. Siapa gitu tahu ya. ada temennya malah bisa. Betul. Nggak usah nanya ke bantuan atau kapten ko kapten. Iya betul. Yang penting disenggol dulu kanan kirinya. Nggak ngerti berarti nanya atasnya. Atasnya nanti nggak ngerti ya kita minta bantuan lagi ke atasnya lagi, kan enak ya Mas ya. Malah tambah banyak temen itu. Itu dia. Komunitas nanti ya sama-sama yang nggak tahu ini jadi malah jadi nambah temen, nambah sahabat gitu kan. Kalau kita agak flashback setahun ke belakang lagi Bu,
Dulu waktu pas pertama kali ini diluncurkan, di launching gitu istilahnya, respon guru-guru siswa waktu ada belajar ID ini gimana waktu itu? Luar biasa sekali Mas. Seharian nggak tidur itu. Gara-gara banyaknya WhatsApp itu tadi. Betul, karena kan gini ceritanya. Kita kan ngadain sosialisasi nih. Ketika kita ngadain sosialisasi itu tidak hanya sekedar ini loh sosialisasi, tapi kita ngadain pelatihan Mas. Oke. Bagaimana ini loh mengakses fitur-fitur yang ada di GWE tadi, gitu kan? Gak mungkin dong kita akan memberikan suatu sertifikat kalau teman-teman tidak ada hasilnya. Nah, itu dia. Kan? Jadi dari mereka itu kita buatkan grup sendiri. Tugas-tugas juga udah dikumpul. Sesuai nggak nih? Oh sesuai. Sudah pas belum? Udah tepat belum? Udah, ya udah berarti kita bisa mengeluarkan sertifikat buat teman-teman. Oke. Nah, kalau misalnya tidak bisa gitu ya, Bu, saya belum ini, ya udah ditunggu sampai Ibu bisa mengumpulkan tugas. Kalau yang belum mengumpulkan tugas gimana ya, sertifikat tidak kita berikan. Kok pena gitu ya. Ya harus diselesaikan dulu baru kita bisa memberikan sertifikat pelatihan dari kita. Jadi nggak cuman kita itu ketika sosialisasi ini loh aktivasi akun selesai, enggak Mas. Tapi kita juga memberikan manfaatnya ini loh kalau sudah diaktifasi. Ini yang bisa kamu manfaatkan, iya, bisa dipakai, bisa dimaksimalkan ini aja gitu ya. Iya, kalau yang kemarin selama pandemi itu full online. Habis itu berani nih luring nih, kita datang gitu ya, langsung praktek juga. Nah kalau yang sekarang mau luring every day, every time, ayo gitu ya. Online juga? Online ayo gitu ya. Ini jangan salah loh Mas, kita tuh pernah sampai malam loh. Wow, gimana itu? Malam. Ya online. Online, wow. Online. Karena kan gini, Bu, jangan pagi dong. Karena ngajar. Yeah. Oke, berarti jam berapa? Siang ya Bu. Siang kan berarti mulai jam 1. Berarti kan nanti jeda sholat lagi ya, sholat asar kan ada jedanya. Kita on lagi karena selesai maghrib. Bu dilanjut aja deh biar besok materinya sedikit. Lanjut lagi kan habis maghrib gitu ya. Nanti mulai lagi. Ya kita sampaikan kalau itu yang punya effortnya yang tinggi. Ketika dia pengen ngerti ya, manfaatin belajar ID itu untuk apa aja. Nah kalau yang enggak capek Bu. Ya dipikir memang capek ya Mas, harus kegiatan kok dari pagi kok sampai ini malam gitu ya. Tapi justru ketika kemarin ada belajar ID di awal-awal tuh effortnya luar biasa. Apalagi murid-murid kita. Seneng banget Bu. Seneng banget. Wah, Bu berarti kita bisa naruh ini di ini kita. Iya. Bu berarti ini nih iya. Enak banget ya, seneng. Anak-anak tuh sekarang kalau yang sudah punya belajar ID lupa sama akun sebelumnya. Karena lebih banyak manfaatnya ya betul. kan. Fiturnya lebih banyak. Jadi mereka sendiri merasakan loh, anak-anak ini sudah terbantukan. Bu enak ya Bu, bisa langsung ini share ini gitu. Jadi anak-anak kita tuh kalau cuman ada tugas ya, tolong dikirimnya linknya saja. Oh, udah ngerti. Udah canggih. Oh, kita kan dalam satu domain yang sama nih. Ya udah, berarti tinggal langsung pilih aja yang dari SMP. Ternyata tapi Bu saya belum punya akun belajar ID nih, anak baru nih gitu ya. Kok sekolah lamanya nggak ada? Ya udah nanti kita yang ngajuin nih Mas, si anak baru ini gitu ya. Nanti dia baru bisa menggunakan akun pembelajarannya, ikut gitu. Ya udah, ternyata satu link saja bisa digunakan untuk semuanya. Betul. Banyak banget manfaatnya yang bisa dimanfaatkan dari belajar ID, tapi sayangnya perjumpaan kita harus selesai ini ya. Gak kerasa udah 1 jam kebersamaan kita. Terakhir nih Bu, boleh disampaikan kepada insan edukasi untuk diajak make belajar ID ini, dan yang belum dikasih pesan-pesan deh, silahkan. Oke, baik teman-teman semuanya, Bapak Ibu guru gitu ya, dan juga tenaga pendidikan. Saya nggak cuma mau nyebut guru nih Mas, karena tenaga pendidikan kan juga itu ya, dan teman-teman yang ada di dinas gitu ya. Silakan diaktifasi akun belajar ID-nya, yang belum punya juga silakan diajukan. Kalau yang sudah diaktifasi, ayo segera dimanfaatkan gitu ya akunnya, tidak hanya sebatas punya saja, tetapi dimanfaatkan supaya kegiatan pembelajaran dan aktivitas teman-teman semua itu bisa terselesaikan dalam waktu yang singkat dan cepat. Itu saja sih Mas dari saya. Oke, itu dia tadi Ibu Nur Ernawati SPD, Ko-Kapten Komunitas Belajar ID Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tepuk tangan. Terima kasih Bu Erna sudah hadir di Jendela Sekolah edisi kali ini. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Amin. Terima kasih juga untuk insan edukasi yang sudah mendengarkan dan menyaksikan Jendela Sekolah episode kali ini. Jangan lupa saksikan terus Jendela Sekolah setiap hari Senin jam 2 sampai jam 3 sore. Saya Asyari Amri pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah. Dadah. Jendela Sekolah.